Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu fasal. Wal udhiyatu, dan kurban. Sunnatun itu sunnah, muakkadatun yang muakkad, yakni sunnah muakkad, sunnah yang dikuatkan. Kurban itu diambil istilahnya menggunakan kata udhiyah. Makanya kita namanya Idul Adha. Udhiyah diambil dari kata waktu duha. Jadi artinya udhiyah itu kurban. Kalau kurban sendiri dari kata qaruba, artinya dekat. Jadi ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa yujzi'u, dan mencukupi, fiha, di dalam udhiyah, al-jaza'u, umur 1 tahun, minad do'ni, dari domba, wasaniyu, dan umur 2 tahun, minal ma'zi, dari kambing. Syarat umur hewan yang akan dikurban. Kita tahu bahwa hewan kurban itu adalah kambing, domba, sapi atau kerbau, dan onta. Syarat umur, kalau kurban memakai domba itu umurnya minimal 1 tahun. Tapi kalau pakai kambing minimal 2 tahun. Sudah tahu jenisnya domba sama kambing? Nah. Jadi kalau domba itu yang bulunya bisa tebal, yang kambing yang bulunya tipis, yang lurus. Itu syaratnya umur 2 tahun kalau kambing. Domba umur 1 tahun sudah cukup. Wasaniyu, dan umur 5 tahun, minal ibili, dari unta. Wasaniyu, dan umur 2 tahun, minal bakori, dari sapi. Kalau onta sama-sama disebut sani, namanya sani, tapi bukan umur 2 tahun. Jadi onta itu lebih tua umurnya, namanya saniyah, itu sudah umur 5 tahun. Tapi kalau sapi itu 2 tahun sudah bisa dipakai kurban. Kambing juga 2 tahun. Jadi sama-sama sebutannya sani. Sani bukan 2 ya, tapi saniyun, bukan sani. Saniyun itu sebutan umur untuk kambing, domba, atau onta. Nah, itu tadi syarat umur. Ya. Jadi syarat umur kalau kambing adalah 2 tahun, domba 1 tahun, sapi 2 tahun, onta 5 tahun. Watu jizi'u, dan mencukupi. Watu jizi'u, dan mencukupi, al-badanatu, 1 ekor onta. 1 ekor onta, an sab'atin, dari 7 orang. Wal baqaratu, dan 1 ekor sapi, an sab'atin, dari 7 orang. Wasyatu, dan 1 ekor kambing atau domba. Wasyatu, dan 1 ekor kambing atau domba, an wahidin,
mencukupi satu orang. Berkorban dengan onta atau sapi itu adalah bisa dipakai untuk korban 7 orang. Makanya sekarang kita sering patungan 7 orang membayar uang kemudian dibelikan 1 ekor sapi. Bukan dibelikan 1 kambing, 1 kambing, 1 kambing, bukan. Tapi biasanya dibelikan sapi. Sebab kalau diberikan sapi 1 ekor dibandingkan kambing 7 ekor, bisa jadi dagingnya lebih banyak sapi 1 ekor. Di sini ada kata al-badanah. Al-badanah, kemudian ada kata bakor. Ya. Badanah itu artinya onta, tapi untuk menyebut jumlah ekornya. Jumlah berapa ekor. Kalau bahasa Arabnya unta sendiri adalah ibilun. Ibilun atau jamalun. Kalau menyebut punya berapa ekor menggunakan kata badanatun, 1 ekor. Ya, bukan ibilani 2 ekor unta, bukan, tapi badanatani. Kemudian kambing tadi ada istilah do'nun dan ada istilah ma'zun. Tapi kalau menyebut berapa ekor bahasanya syatun. Jadi kalau disebut syatun itu artinya kambing atau domba, jumlahnya berapa. Syatun berarti 1 ekor. Syatani 2 ekor kambing atau domba. Itu sudah kalian mengerti, maklum bahwa berkorban 1 kambing adalah untuk 1 orang. Sapi untuk 7 orang. Wa arbaun dan 4 la tujzi'u itu tidak mencukupi. Fit dohaya di dalam kurban. Wa arbaun dan 4 la tujzi'u itu tidak mencukupi fit dohaya di dalam kurban. Ada 4 kategori hewan yang tidak bisa, yang tidak sah digunakan untuk kurban, tidak memenuhi syarat. Jadi ada 4 perkara yang menyebabkan hewan tidak sah atau tidak memenuhi syarat untuk kurban. Berarti nanti kebalikan dari itu adalah yang memenuhi syarat. Di sini yang dibacakan, yang dituliskan adalah yang tidak memenuhi syarat. 1. Al-aura'u yang buta. Al-aura'u yang buta. Al-bayyinu yang jelas. Auruha kebutaannya. 1. Yang tidak memenuhi syarat, hewannya buta dan butanya jelas, ya, nggak cuman kabur atau rabun, jelas-jelas buta. Bahwa kambing yang mau dikorban ternyata nggak bisa melihat. Wal arja'u dan pincang. Wal arja'u dan pincang. Al bayyinu yang jelas. Al-bayyinu yang jelas, arojuha kepincangannya. Misalkan 1 kakinya pendek sehingga jalannya pincang, atau pernah luka sehingga jalannya menjadi pincang, itu juga tidak memenuhi syarat untuk korban. Berarti syaratnya harus apa? Harus kakinya bagus, jalannya bagus. Berarti matanya yang pertama tadi harus bisa melihat dengan jelas. Wal maridatu dan yang sakit. Wal maridatu dan yang sakit. Al bayyinu yang jelas.
Maroduha, sakitnya. Yang ketiga yang tidak boleh dijadikan kurban adalah hewan yang sakit. Lagi lemes, nggak mau makan, padahal sudah disetorkan kepada panitia. Ternyata 2 hari kambingnya mencret-mencret, nggak mau makan, ya, lemes, itu sakit, kelihatan nyata penyakitnya. Atau memang sakit bawaan, kudisan misalnya, bulunya pada rontok, ya, karena banyak kutunya barangkali, bulunya rontok terus kulitnya dimakan kutu, kudisan. Jadi penyakitnya kelihatan. Wal ajfa'u, dan yang kurus. Wal ajfa'u, dan yang kurus. Allati dhahaba, yang hilang. Allati dhahaba, yang hilang, muhuha, sumsumnya. Sumsumnya, atau boleh artinya lemaknya. Minal huzali, dari sebab kurus. Dari sebab kurus, artinya karena sangat kurus sehingga lemaknya aja nggak ada, atau sumsumnya nggak ada. Sumsum itu adalah yang ada di dalam tulang, ya. Artinya dengkul itu sampai lututnya itu kalau di jalan kelotak itu nggak ada minyaknya. Nah, itu karena sangat kurus. Nah, jadi ada 4 tadi yang tidak memenuhi syarat kurban: yang buta, yang pincang, yang sakit, yang kurus. Berarti yang memenuhi syarat gimana? Kebalikannya, ya, matanya normal, kakinya normal, ya, yang sehat, dan badannya kalau bisa gemuk. Itu. Jangan nyari yang kurus, nggak ada dagingnya nanti. Itu yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan. Wala tujzi'u, wa yujzi'u, dan mencukupi. Mencukupi artinya memenuhi syarat, boleh dipakai untuk korban. Wa yujzi'u, dan mencukupi al-khisiyu, hewan yang dikebiri. Al-khisiyu, hewan yang dikebiri. Wal maksurul korni, dan yang pecah tanduknya. Wal maksurul korni, dan yang pecah tanduknya atau patah. Apa hewan yang dikebiri itu? Kok domba? Ya maksudnya diapain dikebiri itu? Diapain? Digembala. Nggak ngerti dikebiri itu apa? Dikebiri itu dipotong jalur spermanya. Dipotong jalur spermanya, sehingga dia nggak bisa kawin, bisa tapi nggak bisa membuahi, sehingga badannya menjadi gemuk. Jadi hewan yang dikebiri itu akan menjadi makan terus badannya gemuk. Itu namanya dikebiri, bukan dipotong kelaminnya, bukan. Ya, yang dipotong adalah jalur, ya, di dalam, bukan dipotong kelaminnya, bukan. Ya, jadi jalur hasrat dia untuk kawin itu dipotong. Bahkan nggak kepingin untuk kawin, itu dikebiri. Kambing jantan bisa, kambing betina juga bisa. Dikebiri itu juga manusia juga bisa. Ya. Jadi kalau orang sudah dikebiri itu nggak bisa punya anak. Biasanya kambing-kambing yang jadikan kambing pedaging supaya gemuk itu banyak yang dikebiri. Jadi badannya gemuk-gemuk. Kemudian boleh dijadikan korban di sini adalah yang tanduknya pecah.
Tapi kalau kamu baca di buku-buku, pasti ada yang nyebut bahwa kalau tanduknya patah itu tidak sah. Tapi di sini boleh. Sebab apa? Ada juga hewan kambing yang nggak punya tanduk. Jadi nggak masalah. Ada tanduknya, nggak ada tanduknya, bahkan tanduknya patah atau pecah, boleh. Karena tanduk adalah termasuk bagian yang tidak bisa dimakan. Toh nanti dibuang. Wala tujzi'u, dan tidak mencukupi. Maksudnya tidak mencukupi syarat juga. Wala tujzi'u, dan tidak mencukupi al-maktu'atul udhuni, yang putus telinganya. Yang putus telinganya. Kupingnya potong separuh misalkan. Wadzanabi, dan ekornya. Kalau yang putus ini adalah ekor atau kuping, nah ini tidak sah. Tidak cukup syarat untuk kurban. Sebab ekor, buntut, sama kuping itu adalah termasuk bagian tubuh hewan yang bisa dimakan. Seandainya kupingnya potong sebelah, ya, berarti ada yang kurang sempurna. Pokoknya kalau memang mencari kambing yang bertanduk, carilah tanduknya yang dua-duanya utuh. Enggak harus panjang melungker kayak domba Garut, enggak. Ya. Kemudian enggak ada tanduknya juga enggak apa-apa. Ya. Domba betina itu boleh dijadikan korban. Ya kan nggak ada tanduknya, nggak masalah. Jadi itu tadi adalah syarat-syarat ya, hewan yang bisa dikurban. Ada syarat umur, ada syarat fisik. Ya. Syarat umur biasanya ditandai dengan lepasnya gigi. Gigi apa? Ya, gigi susunya udah lepas. Ya, gigi yang tumbuh pertama itu sudah lepas. Patokannya begitu. Ya, tapi kalau yang amannya adalah patokan umur. Wa waktu dzabahi, dan waktunya menyembelih. Yakni waktunya menyembelih korban. Itu min waktu sholatil idi, dari waktunya sholat id. Dari waktunya sholat id ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelamnya matahari min akhiri ayyamit tasyriki, dari akhir hari-hari tasyrik. Dari akhir hari tasyrik. Menyembelih hewan kurban itu waktunya 4 hari. Bukan cuma 1 hari Idul Adha, tapi sampai 4 hari. Hari tasyrik kan ada 3 hari, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, tanggal 13 Dzulhijjah atau hari keempat itu berakhir ya, sampai matahari terbenam, tenggelam. Artinya asar masih boleh. Habis sholat asar masih boleh. Jadi kalau misalkan kambingnya banyak ya nggak harus disembelih dalam satu waktu. Besoknya lagi karena ada waktu 4 hari. Nah, mulainya kapan? Rata-rata menyembelih hewan kurban itu adalah setelah sholat id. Tapi di sini tadi disebutkan min wakti sholatil idi, sejak waktunya sholat id. Sholat id jam berapa? Ya waktu duha. Waktu duha itu sudah waktunya melaksanakan sholat id. Bagaimana kalau hewan kurbannya dipotong saat itu? Sah, karena sudah waktunya. Berarti orangnya nggak sholat, nggak apa-apa. Jadi urusan motong korban sama sholat id beda.
Kamu nggak ikut sholat, tapi kamu motong sendiri di rumah, kamu niatkan kurban, sah kurbannya. Ya. Jadi orang-orang pada berangkat sholat id, kamu di rumah motong kambing, niatnya untuk kurban, dipotong sendiri, ya, nggak apa-apa, sah kurbannya. Toh sholat idnya juga sunnah. Memang kalau motong kurban itu kalau bisa dipotong sendiri, dibagi-bagi sendiri. Nah, wa yustahabu dan disunnahkan. Wa yustahabu dan disunnahkan inda dzabhi ketika menyembelih. Khamsatu asya'a 5 perkara. At-tasmiyatu membaca bismillah. Tasmiyah itu artinya membaca bismillah atau menyebut nama Allah. Tapi secara umum kalau menyebut nama Allah itu ya bahasa Arabnya bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sunnah ya, perhatikan. Membaca bismillah itu sunnah. Berarti kalau nggak baca bismillah boleh nggak? Perhatikan. Kalau nggak baca bismillah boleh nggak? Boleh. Sebab membaca bismillah itu sunnah. Nah ini yang orang nggak tahu. Ini tadi nggak baca bismillah Pak, berarti nggak sah. Bukan begitu. Yang wajib itu adalah menyembelih karena Allah. Menyembelih karena Allah. Bukan menyembelih karena berhala, bukan menyembelih karena mau dijadikan sesajen. Ya, motong ayam tapi tujuannya untuk dijadikan sesajen ke laut. Dijadikan sesajen ke mana? Kuburan keramat. Ada pohon gede di sana, biasanya angker, mau dijadikan sesajen di situ. Itu namanya menyembelih untuk sesajen. Boleh dimakan nggak? Nggak boleh, karena niatnya bukan karena Allah. Jadi yang wajib itu adalah menyembelih karena Allah, bukan membaca bismillah. Kalau membaca bismillahnya itu adalah sunnah. Contoh, yang tidak karena Allah. Misalkan kamu lomba nembak. Ayo sekarang kita lomba nembak burung. Mana burung terbang kita tembak. Tujuannya untuk karena Allah apa untuk lomba? Untuk lomba. Kalau burungnya ketembak, halal gak? Gak halal. Karena di situ dijadikan ajang taruhan. Karena dalam Al-Quran ada itu. Jadi hewan yang dibunuh tapi untuk ajang taruhan, berburu tapi lomba. Itu harus dihati-hati. Kalau memang niatnya berburu, berarti berburu niat untuk dimakan karena Allah. Nah, membaca bismillah itu bagian dari sunnahnya, bukan yang wajib. Nah, ini perhatikan, harus paham. Ya. Sunnah yang kedua, wassolatu dan membaca sholawat ala Nabi, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat. Watakbiru dan takbir, karena ini dibaca saat kurban. Ya. Jadi takbiran dulu. Wadu'a'u dan doa. Wa du'a'u dan doa bil qabuli dengan doa qabul. Doa qabul itu biasanya dimulai Allahumma taqabbal. Ya Allah terimalah. Ya Allah terimalah kurbannya ini bin ini binti ini. Itu namanya doa qabul. Ini kurban. Tapi kalau penyembelihan biasa gimana? Penyembelihan biasa ya sunnahnya baca bismillah, wajibnya adalah menyebut apa? Menyembelih itu adalah karena Allah. Saya niat menyembelih hewan ini lillahi ta'ala. Jadi karena Allah. Untuk dimakan. Bismillahirrahmanirrahim, baru begitu. Saya mau berburu mau nembak kelinci untuk dimakan karena Allah Ta'ala. Ketika nembak baca bismillah. Artinya nggak baca bismillah nggak apa-apa. Yang penting niatnya adalah lillahi ta'ala. Meletakkan hewan kurban.
menghadap kiblat, orangnya yang menghadap kiblat, hewan yang dipotong juga menghadap kiblat. Sekarang saya posisinya menghadap kiblat ini. Kalau saya motong kambing, ya kambing kepalanya di sini, buntutnya di sini, kakinya ke sono. Jadi saya megang kepalanya, saya potong, udah kambingnya ngadap kiblat, saya juga ngadap kiblat. Jangan salah. Bagaimana kalau orangnya pakai tangan kiri, Pak, motongnya? Apakah dibalik? Ya enggak. Tetap aja kambingnya ngadap kiblat, yang motong juga menghadap kiblat. Nah, terus yang tangan kanan bagaimana? Begini. Nah, suruh orang lain megangin kepalanya, dia tinggal motong aja udah. Itu cara memotong. Wala yakulu dan tidak boleh makan. Wala yakulu dan tidak boleh makan al-mudhahi, orang yang berkorban. Wala yakulu dan tidak boleh makan al-mudhahi, orang yang berkorban, syai'an, sesuatu pun. Syai'an, sesuatu pun, minal udhiyati, dari hewan kurban. Minal udhiyati, dari hewan kurban, al-mandurati, yang dinazarkan. Al-mandurati, yang dinazarkan. Wayut imu, dan bersedekah atau memberi makan. Wayut imu, dan bersedekah atau memberi makan, al-fuqara'a, kepada orang-orang fakir, wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal masakina, ya, al fuqara, kepada orang-orang fakir, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin. Ini harus dihati-hati di sekarang ini, kurban nazar. Tapi harus tahu dulu pengertian nazar itu apa. Nazar adalah berniat atau berjanji melakukan sesuatu sebagai syarat setelah terjadinya sesuatu. Kalau saya lulus, saya korban. Kalau saya punya uang banyak, saya korban. Itu namanya nazar. Ya, itu namanya nazar. Nah, kalau kamu korban dengan niat seperti itu, kamu nggak boleh makan sedikit pun dari dagingnya. Harus dibagikan semua. Ya. Seandainya kamu serahkan kepada panitia dan kamu dibagi oleh panitia, ya jangan dimakan, sebab kamu korbannya adalah korban nazar. Silakan diambil boleh, tapi kasihkan lagi ke orang lain. Wah Pak, masa saya nggak makan hewan kurban padahal saya kurban? Bisa. Kamu pesen kepada panitia. Misalkan kamu korbannya kambing, kamu nuntun sendiri kambingnya. Kambing itu kamu rawat dari kecil. Ngapain kamu rawat kambing? Mau saya korban nanti. Nah itu juga nazar. Merawat kambing, kemudian bilang kambing ini akan saya korban. Itu juga nazar. Berarti kamu nggak boleh makan daging kambing kamu sendiri. Kasihkan panitia atau kamu potong sendiri. Kalau potong sendiri aman. Potong sendiri bagikan. Kalau diserahkan panitia berarti bilang ke panitia masjid, nanti saya jangan dikasih daging kambing. Saya minta daging sapi aja. Itu. Supaya kamu apa? Kamu nggak makan daging punya kamu sendiri. Sebab biasanya orang yang korban pasti dikasih jatah. Misal, korbannya kambing semua, nggak ada sapi. Biasanya orang yang berkorban dikasih satu paha. Ya, dikasih paha satu, benar. Makanya panitinya harus pinter. Ya, Faiza korban kambing A, jangan dikasih paha dari kambing A, tapi ambil dari kambing yang lain, harus ditukar. Panitia harus pinter. Walaupun nggak ada niat nazar, panitia harus pinter, harus ditukar-tukar. Ya, jangan kok yang punya korban malah saya nggak mau ini, saya mau yang kambing saya sendiri. Nah, khawatirnya korbannya adalah korban nazar. Kalau korban nazar, wah nggak boleh. Makanya sudah niat korban ya udah, kalau mau dikasih, kalau memang nggak mau ya udah nggak mau. Tapi kalau masih pengen, jangan ngambil dari yang punya sendiri. Nah, itu pernah
dipraktekkan di pondok saya dulu. Ya. Jadi biasanya kalau ada yang kurban dibawa ke pondok, banyak kambing. Orang yang kurban nyaksiin. Tapi Pak Kiai nggak mau repot, nggak mau ngulit-ngulitin, nggak mau belah-belahin, udah. Ya, 4 orang langsung dikasih 1 kambing. Jadi orang yang kurban, ya 4 orang langsung dikasih 1 kambing. Kalau kambingnya banyak, ini tadi kambing siapa? Oh, kambing ini. Oh, ini dikasihkan ke yang lain 4 orang. Udah, atur sendiri, kulitin sendiri, bagi-bagi sendiri. Yang penting bukan kambing. Ya, 4 orang itu tidak memiliki 1 kambing tersebut. Nah, nanti kalau kamu jadi panitia kurban ya begitu harusnya. Ya. Nah, yang repot sekarang itu kurban berupa sapi, sapinya patungan 7 orang, sapinya satu-satunya. Nah, yang kurban pasti dibagi daging sapi, gimana itu? Nah, itu ya repot juga, ya. Jadi kurban kalau dibelikan 1 ekor sapi dari 7 orang yang kurban itu juga repot. Sebab yang namanya nazar itu banyak. Angon kambing dari kecil diniatkan untuk kurban jadinya nazar. Ya. Tadi saya mau nabung buat kurban itu nazar. Ikut arisan buat kurban nazar. Nah yang nggak nazar yang gimana? Yang nggak nazar itu punya uang berangkat ke pasar hewan, beli bawa pulang, besok dipotong, udah. Nggak ada syarat apa-apa. Nggak usah bilang nanti kalau saya punya uang saya kurban, itu nazar. Ini harus ada kehati-hatian. Jadi nggak boleh makan dari hewan kurban yang dinazarkan. Semuanya harus disedekahkan. Nah, ini sudah kelewat kurbannya, baru kemarin. Ya. Makanya untuk pelajaran kedepannya, kalau kamu dalam keluarga misalkan ikut kurban, kebetulan di masjid itu sapinya ada banyak. Nama kamu tertulis di kelompok sapi nomor 1 misalkan. Ya, kamu pesan pada panitia, Pak nanti saya pesen daging dari sapi yang nomor 2 atau nomor 3. Ya, kata panitianya, apa-apaan kalau udah daging ya jadi 1, bener nggak? Ini biasanya jadi 1. Gitu. Kalau sudah dipotong daging udah jadi 1, tulang jadi 1, jeroan jadi 1, nanti tinggal dibagi-bagi, nggak misah-misahin lagi. Jadi intinya kalau kamu sudah khawatir untuk makan daging kurban yang nazar, ya udah ikhlaskan aja udah. Dikasih ya diterima tapi dikasihkan ke orang lain. Itu kurban. Kemudian ada juga penjelasan yang di sini nggak disebut adalah menjual daging kurban. Boleh apa enggak? Misalkan saya yang kurban, saya sendiri yang kurban, saya potong sendiri. Kulitnya gua gimana ini kulit? Saya jual aja, nggak boleh. Jadi kulit daripada nganggur saya jual, nggak bisa dimakan misalkan, nggak boleh. Kulit harus diserahkan kepada orang lain. Udah dikasih, saya kasih Faiza. Urusan Faiza mau dijual, mau dijadikan kerupuk terserah. Saya nggak boleh menjual. Kemudian saya kurbannya, saya nggak kurban nazar. Ya, saya potong sendiri, saya boleh makan, sisanya seharus saya bagikan. Nah, kamu yang saya kasih daging kurban boleh menjual nggak? Kamu yang saya kasih daging kurban boleh dijual nggak? Ada yang boleh, ada yang tidak boleh, tergantung orangnya. Kalau Faiza miskin, saya kasih daging kurban, boleh dia jual. Tapi kalau misalkan abdi orang kaya yang sudah tiap hari makan daging, nggak boleh itu daging dijual. Saya bosan ya tiap hari makan daging, saya jual aja, nggak boleh. Ya, sebab apa? Kenapa nggak boleh? Yang saya kasihkan ke Faiza itu adalah menjadi hak miliknya Faiza, tapi yang saya kasih ke abdi itu bukan hak milik karena dia sudah kaya. Itu namanya keberkahan. Jadi harus dimakan. Dikasihkan orang lain boleh. Jadi status menerima hewan kurban itu memang ada yang menjadi hak milik yaitu fakir miskin,
Tapi kalau orang yang sudah berkecukupan atau orang kaya itu adalah untuk keberkahan. Jadi nggak boleh dijual. Ya. Banyak yang begitu. Kumpulin terima dari mana aja nanti dijual. Ya. Itu yang boleh menjual itu kalau memang dianya miskin nggak pernah makan daging. Ya. Saya lebih ada kebutuhan lain. Ya, siapa yang mau jual beli daging kurban saya jual. Itu yang banyak fakir miskin. Udah itu kurban. Terakhir akikah faslun. Wal akikatu dan akikah mustahabbatun itu disunahkan. Wahia dan akikah az-zabihatu itu sembelihan anil mauludi dari bayi yang dilahirkan yauma sabihi pada hari ketujuhnya wayudbahu dan disembelih anil gulami dari bayi laki-laki syatani 2 ekor kambing wa anil jariyati dan dari bayi perempuan syatun seekor kambing wayut imu dan memberi makan al fuqara'a kepada orang-orang fakir wal masakina dan kepada orang-orang miskin. Pengertian akikah udah tahu kan? Menyembelih hewan berupa kambing atau domba pada hari ketujuh kelahiran seorang bayi. Atau ada boleh hari ke-14 atau hari ke-21, itu sunnahnya. Kalau sudah lewat dari itu namanya qodok, mengulang. Udah tahu itu pengertian akikah. Menyembelih hewan berupa kambing atau domba pada hari ke-7 kelahiran seorang bayi. Kalau bayi laki-laki 2 kambing, bayi perempuan 1 kambing. Syarat kambingnya gimana? Sama dengan syarat kurban. Umurnya ya syaratnya seperti itu. Kalau domba ya 1 tahun, kambing 2 tahun. Yang sehat, yang gemuk. Ya. Kemudian setelah disembelih dibagikan kepada fakir miskin. Nah, ini jangan kebalik. Biasanya kalau akikah yang diundang itu tokoh, yang fakir miskin malah nggak diundang. Ya enggak? Selamatan akikah ngundang orang, tapi yang diundang ustadz-ustadz, yang tokoh-tokoh. Ustadznya dikasih besek 2, ya, dilebihin dagingnya kadang. Itu terbalik. Ya. Harusnya ngundang aja fakir miskin kalau mau selamatan di rumah. Kalau enggak ya udah bawa ke pondok, kan najib kan doyan. Ya, ini baru sekali kalau dari dulu itu yang akikah terus beseknya dibawa ke pondok semua gitu. Ya. Harusnya ada nih tetangga-tetangga sekitar gini yang mau akikah udah bawa aja ke pondok, jelas terarah. Sebab santri adalah bagian dari sabilillah, ya katakan miskin lah. Gitu. Ya. Jadi nggak usah ngumpulin orang, ya. Udah potong, titipkan ke mana? Panitia akikah biasanya yang pelayanan akikah. Udah nanti beseknya berapa? Jadikan 150 antar ke pondok. Enak kan? Kalau nggak salah dari itu baru sekali ada yang seperti itu. Nah, kurban dan akikah persamaannya adalah tadi sama-sama memotong hewan. Tapi kalau akikah ini dibagi kalau bisa udah matang. Kurban dibagi masih mentah. Ya, itu. Nah, udah di situ aja. Jadi bab kemarin penyembelihan dan sekarang kurban akikah. Nah,
ini kalian kalau nggak punya materinya ya harus nyatet. Itu apa itu materi itu? Ini aswaja Pak. Aswaja. Nah, jadi catat syarat-syarat kurban tadi apa? Ya, syarat-syarat akikah itu apa? Ya, supaya kurbannya sah. Bagaimana kalau orang yang belum akikah terus kurban? Ya waktunya kurban ya kurban aja. Dalilnya ada masing-masing. Ya, waktunya kurban ya kurban. Kalau belum akikah ya kan nggak wajib. Ya. Misalkan saya belum diakikohin sama bapak saya, apakah saya harus akikah sendiri? Nggak wajib. Yang wajib mengakikoi itu adalah orang tua. Ya. Anak tergadaikan dengan akikahnya itu adalah statusnya orang tua. Jadi anaknya masih tergadai. Bukan berarti saya harus mengakikoi diri saya sendiri, enggak. Kalau waktunya kurban ya kurban, karena dalil kurban juga jelas, dalil akikah juga jelas. Ya. Nah itu tadi perhatikan ya, yang terutama yang berat sekarang itu adalah masalah kurban nada. Wallahu taala alam bissawab.